Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kajati, Pak Ketua Komjak, Pak Sitepu. Nah, tadi orang Bali ngomongnya keliru, saya mohon maaf ya. Mestinya Sitepu atau Sitepu. Oh, Sitepu yang saya hormati. Tadi senior saya Pak Beni sudah menjelaskan sangat jelas. Pak senior saya juga Pak Wayan ini 45 tahun jadi pengacara. Udah jelas. Tapi pertemuan Pak sore hari ini saya rasa ada baiknya saya memberikan beberapa masukan. Pak Kajati, Bapak datang mengakui dengan baik, bagi kami itu satu hal yang baik. Kami terima itu sebagai hal yang baik, Pak. Tadi Bu Kajari juga sudah minta maaf, mengakui itu salah, kami terima itu sebagai hal yang baik. Gak ada manusia yang gak pernah berbuat salah. Ya. Cuma setelah saya lihat banyak sekali beredar di medsos, ya, jaksa penuntut umum kasih pinsus bicara, ya, sambil ketawa-ketawa, apa? Menurut saya ini kurang bagus, Pak. Pak, sepengetahuan pemikiran saya, jaksa itu cuma satu, Pak. Makanya disebut jaksa agung. Bapak-bapak semua yang ada sini bertindak atas satu kewenangan yang namanya delegasi, Pak. Kewenangan berdasarkan delegasi itu artinya bahwa yang memberi kewenangan itu dan yang menerima kewenangan itu harus bertanggung jawab. Apa yang tadi sudah dikatakan oleh ketua itu, kami ini punya hubungan yang sangat baik dengan institusi kejaksaan. Kalau mau ambil gampang kami panggil aja itu jaksa agung. Karena jaksa itu satu, kewenangan ada di pundak dia. Nah ini supaya teman-teman itu pahami. Jangan asal menuduh Komisi 3. Nah, saya cukup sekolah, Pak. Saya sekolah sampai ruang kelas. Paham betul. Yang kedua, nah inilah yang perlu dipahami benar. Kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memberikan fungsi pengawasan kepada DPR? Kenapa di dalam Pak KUHP itu pasal 1 dimulai dengan asas legalitas? Karena kebebasan itu pemberian dari Yang Maha Kuasa, nggak boleh diambil oleh siapapun. Di dalam demokrasi modern, kebebasan itu kemudian kalau ambil harus ada izin wakil-wakil rakyatnya. Maka itulah fungsi pengawasan kami. Kami ini bukan orang yang kurang kerjaan. Itu ya. Yang berikutnya, kita semua ini, bapak-bapak ini semua, ada satu prinsip hukum yang harus kita pegang. Apa itu? Fiduciary duty. Tolong dipahami. Apa itu fiduciary duty? Kita semua ini harus bertindak dan itikat baik. Jangan menghalang-halangi munculnya keadilan. Ya, maka itu namanya obstruction of justice. Kita udah normakan di dalam KUHP. Pasal 280, pasal berapa tadi itu. Semua itu karena itu. Tolong ini agar dipahami. Mohon maaf, saya bukan untuk menyombongkan diri, tapi ini saya emosi sekali. Ini karena ketangkap. Tadi Pak Beni ngomong, saya dari Papua, Pak. Ya, saya dari Papua. Gak ada komunikasi seperti ini. Mungkin saja. Ini fenomena gunung es. Ya, tadi Pak Ketua mengatakan dari ratusan, satu lemari penuh tuh. Hanya 60 yang kami bawa ke sini. Karena memang kami merasakan bahwa keadilan itu betul-betul diinjak.
Nah, ini tolong agar dipahami. Ya. Saya tidak ingin masuk ke dalam masalah-masalah teknis. Tapi ini anggaplah ini sebagai nasihat. Saya ini orang Maluku, Pak, bicara agak keras, tapi hati saya baik. Oh, wajah saya baik juga. Ya, saya minta tolong. Ini saya ikuti medsos Pak Kajati. Ya, Pak kasih pitsus ini di Sidikalang bermasalah, dipindahin ke situ, Pak. Orang-orang protes lah, Pak. Loh, kok di Sidikalang bermasalah, ke situ kok dipromosikan? Ya mohon maaf ini. Bukan saya ngomong gini karena cinta kepada namanya institusi kejaksaan. Supaya tolong dipahami baik-baik. Jangan sampai kita ini bertindak melebihi. Pak, saya sampai baca undang-undang lain loh, Pak. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang apa? Perbendaharaan negara, Pak. Saya mau tahu itu gimana itu hitung-hitung kerugian negara. Belajar, Pak. Ini. Ya. Saya juga mau lihat itu. Kan mulainya dari masalah teknis. Masalah perjanjian, unsur melawan hukumnya di mana? Saya ini bertanya, kita ini harus bedakan dua hal. Keluarnya uang dan orang yang menerima uang. Dia terima uang kan ada perjanjiannya. Tidak semua kerugian negara itu harus korupsi, Pak. Ya, kita sudah bicara yang ahli mengenai editing, dan memangnya itu dia ahli mengenai editing. Ya kan? Pelukis kita yang terkenal itu gini nggak ada wajan, bisa dibeli orang 100 miliar. Bagaimana cara mengukur kreativitas? Jangan, kalau kita tidak ahli di situ, jangan lalu kita coba-coba mengukur sesuatu hal yang tidak benar. Inilah yang saya minta tolong agar menjadi perhatian. Tolong, saya tadi sebenarnya emosi banget. Cuman tadi karena Pak Kajati datang, hati saya jadi teduh, Pak. Serius, teduh, Pak. Bapak mengakui dengan terus terang, apalagi Kajari ibu. Enggak tega saya ngomong seperti itu. Ya, ini terus terang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Marahnya Komisi 3 ini bukan karena emosi. Kami itu ingin agar institusi kejaksaan berwenang. Paradigma baru dari KUHP kita ini, susun KUHP itu dimaki-maki. Tetapi sekarang rakyat merasakan bagaimana manfaatnya KUHP terhadap perlindungan pada hak asasi manusia. Ya, saya rasa demikian. Oke, Pak Bob Hasan, ya, silakan.